Hola, good morning guys. Welcome back to my channel. Hari ini kita mau ngebahas sedikit mengenai kejadian yang lagi cukup agak viral ya, teman-teman. Kenapa viral? Karena ya tapi viral-viral menggemaskan sih sebenarnya lebih tepatnya. Yaitu mengenai salah satu anggota fraksi DPR. Kalau nggak salah Komisi 4 sih, sebenarnya bukan nggak salah tapi sudah bisa dipastikan itu anak anggota DPR fraksi 4, yaitu berinisial GR atau yang dipanggil R depannya, yang pasti bukan Babang Rino ya teman-teman. Nah, anak yang berinisial R ini dicap atau diduga sebagai tersangka pelaku pembunuhan berencana. Wow, luar biasa teman-teman. Anak umur 31 tahun, dia melakukan penganiayaan, kekerasan terhadap kekasihnya. Nah, yang Babang gak habis pikir itu adalah seharusnya namanya kita punya pacar ya. Apalagi kan itu bukan umur yang umur yang masih terlalu dini atau belia, tapi itu umur yang sudah cukup matang untuk si laki-laki untuk masuk ke dalam jenjang hubungan yang lebih serius atau membangun bahtera rumah tangga. Nah, dengan demikian harusnya si laki-laki normalnya ya teman-teman kan melindungi pacarnya, melindungi kekasihnya. Tetapi di sini wow, itu luar biasa teman-teman. Dia karena cekcok muluk entah kenapa, tapi teman-teman dia melakukan pemukulan. Bayangin, kepala si korban, oh ya by the way korban ini bernama Dini, inisial dia. Dia sampai dipukul dengan botol minuman keras kepalanya. Selain pemukulan dengan tangan, ditendang, lalu dipukul pakai botol miras. Jadi kejadiannya tuh cukup unik. Mereka habis karaoke di salah satu tempat karaoke di mall di daerah Surabaya. Sampai jam 00 sekian mereka masih enjoy dengan teman-temannya, bernyanyi, karaoke, joget-joget ya kan, sambil menikmati minumannya. Entah kenapa terjadi cekcok, lalu si perempuan langsung mendapatkan bogeman kekerasan. Nah, cukup agak aneh ya. Jadi teman-teman, khususnya kaum Adam di sana, tolong ya pikir deh pakai logika. Itu anak orang. Apa hak kita untuk menganiaya orang sampai sedemikian rupa, bahkan sampai menjadi korban, meninggal dunia? Otak kalian di mana? Emak bapaknya sayang-sayang ngegedein itu anak, bahkan mau mukul aja nggak berani mukul anak sendiri. Kok bisa-bisanya kalian menganiaya? Gini loh, kalau kalian memang tidak suka ya, atau sudah tidak suka lagi, atau mungkin kalian sudah bosan atau apapun, whatever is the reason, mendingan udah deh kalian putusin aja gitu loh, baik-baik. Nggak usah sampai menganiaya orang seperti itu. Dan buat kalian juga kaum hawa, jangan bodoh. Kalau laki-laki sudah tidak mau sama kalian, beranjaklah, move on, cari laki-laki yang lain. Karena laki-laki banyak teman-teman, bukan cuma satu. Nah iya, masa kali lu mau dianiaya sama si laki-laki sampai jadi korban begitu? Kasihan amat gitu loh. Namanya laki-laki maupun perempuan saling mengasihi, menyayangi dan mencintai, harus saling melindungi gitu loh. Dan itu sudah tugasnya laki-laki untuk melindungi si wanita. Namanya juga laki-laki, makanya diciptakan dia lebih besar, lebih kuat untuk melindungi kaum hawa, bukan menganiaya kaum hawa gitu loh. Tolonglah berpikir sedikit. Dan yang Babang nggak habis pikir nih, itu si R itu anak anggota fraksi gitu loh. Wow, luar biasa sekali. Saya nggak ngerti, mohon maaf nih anggota dewan, bagaimana Anda mendidik anak Anda gitu loh sampai bisa melakukan kekerasan seperti itu. Aduh, bener deh, Babang bingung beneran, serius deh. Udah lo jelek lagi,
Bener, mohon maaf nih, beneran mohon maaf dah ya kan. Gila itu mah. Kalau lu cakep gitu kan, ganteng 1000 segala macem, wah bener deh. Makanya Tuhan itu adil, yang ganteng pasti rata-rata baik, nggak mungkin sampai kayak gitu. Sebandel-bandelnya mereka coba jadi playboy, gonta ganti cewek gitu loh, tapi nggak sampai menganiaya dan melakukan pembunuhan seperti itu. Tahu nggak? Itu bahkan terekam di kamera CCTV. Setelah itu di basement parkiran dia sampai terseret sepanjang 5 meter loh, pakai mobil, dilindas lagi. Sama polisi tidur. Itu O-nya di mana, guys? Itu benar-benar nggak habis pikir gitu. Dan bisa-bisanya yang ngerekam, dan bisa-bisanya dia membawa ke rumah sakit sambil ketawa loh ngerekamnya katanya. Sambil ketawa teman-teman. Jadi seolah-olah ini anak ini mengalami gangguan kejiwaan. Gua bukan mengganggu. Gitu loh. Jadi itu more than psychopath menurut saya gitu loh. Kok bisa-bisanya gitu loh. Dan sejauh ini memang pihak kepolisian sudah bertindak sangat cepat ya, langsung menindak pelaku, langsung menangkap pelaku, menetapkan sebagai tersangka. Dan tolong jangan ada restorasi justice, nggak perlu. Orang tersebut sudah selayaknya dihukum. Sejauh ini pihak kepolisian menjatuhkan hukuman kurang lebih, kalau berdasarkan pasal-pasal yang dijerat itu kurang lebih 12 tahun penjara ya. Nggak ada yang namanya nyawa orang hilang bisa diganti gitu loh. Jadi sudah selayaknya, harusnya bahkan orang tersebut dijatuhkan hukuman seumur hidup gitu loh. Ini nggak ngerti gitu loh, beneran deh, bapak nggak ngerti, nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya anak zaman sekarang bisa sampai segitunya gitu melakukan pembunuhan. Oh my god. Kalau kalian membunuh bahkan seorang penjahat aja, mereka masih memiliki hak untuk hidup. Itulah gunanya ada undang-undang dasar di negara kita, untuk melindungi. Ini kok bisa-bisanya gitu loh, dia bukan orang jahat ya kan, ya ampun. Pacar sendiri dilindas, dipukul sampai mati. Kalian lihat deh videonya, nanti mungkin coba babang coba dapetin ya videonya. Masalah sudah sudah di take down videonya, tapi nanti coba babang coba dapetin videonya. Kalian lihat, pasti kalian teman-teman tuh udah emosi sangat itu. Ibaratnya pelaku R itu kalau dilepas di masyarakat dijamin jadi kambing guling dibikin. Kambing babi guling. Nah, bener-bener itu pasti dicincang-cincang sama masyarakat. Kenapa? Menggemaskan sekali gitu, bisa-bisanya dia ketawa dan tidak melakukan apa-apa, dan dia dengan santainya setelah melakukan itu. Memang ada inisiatif baik, dia membawa ke rumah sakit, tapi kalian lihat ya, badannya udah tidak bernyawa, ditaruh di kursi roda gitu loh, soalnya dia tidak melakukan tindakan itu gitu loh. Itu agak aneh sih gitu loh. Wow, bener-bener ya. Ibaratnya ya, namanya orang kerasukan juga nggak sampai segitunya gitu loh. Kok ini bisa-bisa sampai segitunya? Jadi, aduh, tolong deh kalian. Saya nggak ngerti ya, tapi saya percaya one thing for sure, dasar sebuah hubungan itu harus ada kasih sih gitu loh. Kalian harus pinter ya, baik ini kaum Hada dan kaum Hawa, cari tahu bener nggak ini pasangan yang tepat. Nah sekarang babang mengerti nih, kenapa orang tua kita zaman dulu, waktu zaman kita pacaran belum berumah tangga, mereka selalu bilang tolong ya jangan bawa si A si B sampai pulang malam ya. Oke. Padahal jujur ya, babang nggak pernah bertindak yang aneh-aneh. Babang selalu menjaga si perempuan itu gitu kan, sampai kadang-kadang terbesit di pikiran babang tuh, oh emang mau kuapain anak lo gitu kan, mau diapain, mau diperkosa gitu kan, pikiran begitu gitu ya. Karena kebetulan babang adalah orang yang salah satu, biar bandel-bandel begini juga orang yang taat beragama. Jadi harusnya tidak seperti itu, tetapi ternyata ada pemikiran lain loh, yaitu pemikiran lainnya ternyata bisa kejadian seperti ini. Bener banget gitu loh, bisa terjadi pembunuhan. Wow, kita nggak ngerti ya. Kadang bisa jadi macam-macam, konflik, kecemburuan, segala macam. Karena babang melihat juga banyak loh laki-laki psikopat juga ya, yang dia cemburu buta sama pasangannya, dia sampai mukulin tangannya ke tembok, sampai jedotin kepalanya ke tembok. Itu banyak loh kejadian kayak gitu. Babang pernah ngeliat dari zaman babang sekolah sampai mukulin kaca. Gua nggak habis pikir sih, emang perempuan dia doang, emang lu apain, emang harus lu kerangkeng pakai besi kayak burung gitu, nggak boleh kemana-mana. Burung aja di kerangkeng harus diajak main, dikeluarin. Gua nggak ngerti gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, cermati baik-baik ya untuk memilih pasangan, dan pastikan
terutama kalian background check dulu deh, kenapa orang tua selalu background check ini anak datang dari mana, keluarga yang baik-baik atau tidak. Ya memang Bang Main juga pengen ikut ngomong tuh. Dia marah guys. Dia marah dengan tindakan seperti ini, penganiayaan seperti ini. Jadi memang itu bukan jaminan ya. Anak dari orang keluarga terpandang pun bisa melakukan hal ini. Ini cukup menggemparkan, mengagetkan seisi dunia ini saat ini. Memang itu bukan jaminan. Makanya itu dia. Alangkah baiknya Bapak Ibu orang tua yang terhormat, anak-anaknya jangan dilepas begitu aja. Karena tidak serta-merta hanya memberikan apa yang mereka butuhkan dengan money itu tidak menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi sebenarnya mungkin anak itu butuh perhatian, kasih sayang dari kita selaku orang tua gitu loh. Dan anak-anaknya juga mohon dibina dengan baik. Mungkin kehidupan, pengenalan akan Tuhannya, beragamanya itu lebih ditingkatkan seperti itu. Tapi itu pun dengan yang jelas ya, bukan orang disuruh masuk jaringan yang nggak benar akhirnya malah berbuat hal-hal yang lebih anarkis atau teroris gitu loh. Tidak seperti itu. Oke, itu dasar utama yang penting sih. Jadi karena bagaimanapun juga Babang percaya kalau kita takut sama Tuhan, maka kita tidak akan sampai berpikir melakukan tindakan yang sejauh itu. Tuh. Oke, nanti teman-teman mau tahu bagaimana cuplikannya seperti tadi Babang sebutkan. Kalau Babang masih bisa tampilkan nanti dapetin videonya, nanti bisa dilihat di sini. Oke, memang ini agak brutal, makanya sampai di take down oleh pihak yang berwenang karena takut memancing emosi masyarakat. Jadi buat teman-teman nanti yang memang kesempatan atau di luar sana sudah mungkin ada yang dapat dan melihat, menyaksikan, harap disikapi dengan bijak ya. Gitu, boleh emosi tapi emosinya ditakar gitu. Cukup jangan sampai meluap-luap, cukup aja bilang selesai, sudah cukup itu saja. Luapkan emosi kalian segitu, cukup selesai. Oke, thank you for watching guys. So you'll keep in touch. Peace. Igis mati, Pak, telepon Pak Igis mati, Pak Igis mati, ayo Pak, telepon dulu Pak Igis mati, Pak, ini, Bang dosa tadi. Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya menetapkan RT, anak seorang anggota DPR, sebagai tersangka penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri hingga meninggal dunia. Pelaku menganiaya korban hingga menabrak dengan mobil. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Roje menyatakan pihaknya telah menetapkan RT, anak seorang anggota DPR RI, sebagai tersangka penganiayaan hingga mengakibatkan korban, kekasihnya sendiri, meninggal dunia. Korban DSA, wanita berusia 29 tahun, tewas usai dianiaya di tempat hiburan malam di kawasan Surabaya Barat. Atas perbuatannya kini pelaku telah ditahan di Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hah? Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Iya. Oke. Coba rekam sih. Oh temennya, teman cowok saya.